Sekarang pelajaran IPA sih ya? Iya, Bapak. Ya, oke, baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sejarah dan tradisi budaya yang ada di Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Adik-adik? Alhamdulillah baik. Bahagia nggak hari ini? Bahagia sekali. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk anak-anak boleh berdiri. Satu Nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Seru sekali ya dengan Indonesia. Iya, Oke, baik. Kita lanjut pembelajaran kali ini ya. Siap, Pak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian dapat mengenal berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, memahami pengaruhnya, serta menerapkan nilai-nilai baik dari tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya, adik. Iya, Bapak. Baik, apakah kalian bisa menyebutkan salah satu tradisi yang ada di Indonesia? Saya, Bapak. Oke, Mas Bayu. Saya biasanya itu sih, Bapak. Kalau di Jepara itu ada yang namanya tradisi perang obor. Robert. Iya. Ya. Itu gimana tradisinya? Itu kalau dari kemarin tuh mengeluarkan api dari mulut, Bapak. Ya. Bus Di mana pasti toh? Iya sih banget. Ya. Kalau tradisi dari daerah Mas Salman apa Mas Salman? Apa ya? Oh, itu Pak. Agus Dawud, Pak. Adus Dawet. Iya. Apa itu? Gimana? Coba jelasin ke teman-teman. Itu Agus Dawud salah satu tradisi memiliki tujuan untuk kita bersyukur kepada Allah karena telah memberi kita rezeki yang melimpah berupa seperti panen-panen sawah gitu. Wah, ya. Ya. Ya, keren. Ya, sebelum kita mengenal budaya yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita mengenal budaya suku kita terlebih dahulu, yaitu suku Jawa. Mari kita lihat sejarah dan tradisi budaya Jawa.
Budaya Jawa mencakup nilai-nilai adat, istiadat, kesenian, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup bahasa, seni tari, musik, gamelan, wayang, upacara adat, serta prinsip hidup seperti keselarasan dan kerukunan. Yang pertama ada baju kebaya. Baju kebaya seperti ini tampilannya. Baju kebaya adalah pakaian tradisional Jawa, dikenakan oleh wanita-wanita dan adik-adik. Kebaya melambangkan keanggunan, kelembutan, dan budaya klasik dalam kehidupan sehari-hari maupun acara adat. Adik-adik apakah tahu Candi Borobudur? Dengar Bapak? Pernah dengar? Ya. Candi Borobudur adalah warisan budaya Jawa yang megah. Merupakan candi Buddha terbesar di dunia, teman-teman. Simbol spiritualitas dan seni arsitektur yang mencerminkan kejayaan dinasti Syailendra. Yang selanjutnya nasi tumpeng. Kalian pernah makan nasi tumpeng? Bukan? Belum? Pernah, Pak. Nasi tumpeng adalah hidangan tradisional Jawa berbentuk kerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, disajikan dalam acara syukuran sebagai simbol keberkahan dan kebersamaan. Yang pertama yang selanjutnya kendi dari tanah liat. Kendi dari tanah liat adalah wadah tradisional. Kalian ada nggak di rumah? Ada Bapak. Ada. Ya. Biasanya adalah wadah tradisional Jawa yang digunakan untuk menyimpan air. Kendi mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan alam dan simbol kesederhanaan kebudayaan Jawa. Dan selanjutnya rumah adat joglo. Kalian sering lihat kan? Sering Bapak. Ya, tapi sekarang sudah agak jarang yang membangun rumah dengan arsitektur kayak gitu. Rumah adat joglo adalah arsitektur tradisional Jawa dengan atap berbentuk seperti limasan, melambangkan status sosial tinggi, digunakan untuk upacara adat dan bermakna filosofis. Nah, yang satu ini adalah kuda lumping. Nah, di daerah Bapak budaya kuda lumping sering dipertontonkan gitu. Budaya kuda lumping adalah tarian tradisional Jawa dengan penari menaiki kuda tiruan. Biasanya dibuat dari bambu-bambu yang dibuat agar supaya menyerupai kuda itu. Terus ada beberapa orang yang menunggangi itu dan melakukan tarian yang diiringi dengan gamelan-gamelan yang indah pastinya. Menggambarkan keberanian prajurit. Tarian ini sering melibatkan unsur magis dan trance. Biasanya di situ banyak terjadi kesurupan-kesurupan. Dari kesimpulannya, melestarikan budaya Jawa penting untuk menjaga identitas, nilai-nilai, dan warisan leluhur, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budaya bangsa Indonesia. Oke teman-teman, ini ada beberapa soal. Kalau adik-adik tahu bisa tunjuk tangan ya. Pakaian adat Bali adalah Saya Pak. oke, Kebaya Bali. tepat sekali. Oke, selanjutnya tari kecak berasal dari daerah. Bapak. Oke, Mas Aman. Aceh Bapak. Waduh, salah, sayang sekali Mas Aman. Tari kecak berasal dari daerah Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, tadi saya bangun kesiangan. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti besok-besok lagi jangan diulangi lagi ya. Silakan duduk. Makasih Pak. Mas Ilham, ini kita sedang belajar tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan kalau sebelumnya tradisi Jawa yaitu ada kebaya, ada Candi Borobudur. Nah sekarang kita akan masuk ke tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Pastinya tradisi-tradisinya keren banget teman-teman. Yang pertama ada tradisi Pasola. Ada yang tahu tradisi Pasola? Belum tahu. Oke. Tradisi Pasola adalah
tradisi yang berasal dari daerah Sumba. Tradisi ini merupakan sebuah permainan melempar tebing kayu dari atas punggung kuda. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok yang memacu kudanya dengan kencang. Pasola ini adalah bagian dari serangkaian upacara adat yang dilakukan oleh penganut agama tradisional Marapu. Pasola dilakukan secara bergiliran di 4 kampung di Sumba Barat, yaitu Kodi, Lamboya, Wononaka, dan Gaura. Waktu pelaksanaan antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Yang selanjutnya, tradisi bakar batu adalah tradisi yang dilakukan masyarakat daerah Pegunungan Tengah di Jayawijaya. Kalian tahu Jayawijaya di mana? Tahu, Coba Mas Bayu. di daerah Papua. Betul sekali Mas Bayu. Bakar batu artinya memasak makanan dengan membakar batu-batu. Caranya dengan menggali lubang di tanah, lalu meletakkan batu-batu yang sudah sangat panas di dalam dan di dinding kalian tersebut. Sayur, umbi-umbian, dan daging diletakkan di tengah-tengah, kemudian tumpukan tersebut ditutup dengan batu panas lagi dan dibiarkan beberapa jam sampai matang. Selanjutnya tradisi kebo-keboan. Nah ini tradisi kebo-keboan adalah tradisi yang berasal dari daerah Banyuwangi. Kalian tahu Banyuwangi itu di daerah mana? Ada Bapak. Dua Mas Salman? Jawa Timur Bapak. Betul Mas Salman. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Alas Malang dengan tujuan menghalau wabah penyakit. Saat tradisi dilakukan, beberapa laki berdandan menyerupai kerbau. Perilakunya juga menyerupai kerbau. Mereka akan melakukan atraksi serupa kerbau. Salah satunya adalah membajak sawah. Tidak ada kerbau kebetulan yang terlibat dalam keseluruhan upacara. Anak-anak, kita selanjutnya akan melihat fakta menarik budaya Indonesia. Nanti kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Siapa? Siapa punya? Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Apakah kalian tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Saya Pak. Ya, Mas Ilham? 38 Pak. Oh, tepat sekali Mas Ilham. Yap, ada 34 ya. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Benar dikit ya. Utara. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau itu Apakah kalian tahu Danau Toba berada di mana? Kalian tahu nggak? Coba. Setahu saya dari Sumatera Utara, Pak. Oh betul Mas Bayu. Danau Toba, tuh lihat, iya banget kan. Danau Toba itu pernah dibikin menjadi sebuah film yang namanya Toba Dreams. Nanti kalian bisa lihat film itu. Coba. ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia. Sini kan ada beberapa bangunan. Kalian tahu ini bangunan apa?
Bapak. Ya, Mas Aman coba. Rumah Benteng, Bapak. Betul. Asalnya dari mana? Ada yang tahu? Ya, Bapak. Oke, Mas Ilham. Dari Sumatera Barat, Bapak. Betul, Mas Ilham. Pintar sekali. Tepuk tangan. Ya. Dan juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Bentar. Kalian tahu ini alat musik apa? Saya tahu. Oke, Mas Bayu, coba. Gamelan. Oh, di daerah kamu ada gamelan tidak, Mas Bayu? Ada dong. Ada. Ada. Biasanya digunakan di pertunjukan apa? Wayang-wayang. Bapak. Iya. Kalau di daerah Bapak biasanya digunakan untuk mengiringi pertunjukan kuda lumping. Mari kita lanjut. Yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Oke, baik. Videonya bagus nggak, Adik-adik? Bagus sekali. Suka. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, ayo kita berdiri. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita menjadi lebih semangat. Yuk berdiri. Kalian tahu lagu Marina menari di atas menara? Tahu, Bapak. Oke. Belum. Coba Mas Alman maju buat ngajarin Mas Bayu. Ini Mas Alman ya Allah. Coba. Praktekkan Mas Alman. Gerakan Marina menari di atas menara. Marina Ya. menari di atas menara. Menara. Mari kita lakukan boleh balik ke tempat. Kita akan menyanyikan lagu Marina menari di atas menara dengan gerakannya sekalian, oke? Ayo, Marina menari di atas menara, menari. Marina di atas menara. Yeay! Semangat, semangat.
B untuk kalian kerjakan. Nanti diisi nama, kelas, dan nomor absen kalian, serta budaya yang kalian tahu. Nggak perlu budaya yang berasal dari daerah kalian, tapi budaya yang kalian tahu aja. Terus budaya, terus rumah adat yang kalian tahu, lagu daerah, dan tarian daerah. Oke? Ayo Pak. Ini untuk Mas Bayu. Ini untuk Oke, kerjakan ya. Ayo Baik, Pak. Dulu menit untuk mengerjakan sama-sama. Menit, Bapak. Oke, Menit cukup. oke. Oke, sudah belum adik? Sudah. Baik. Coba kumpulin ke depan. Jadi kan itu dia masih sama. Oke. Terima kasih, Mas Ilham. Punya Mas Ilham. Udah lengkap, bagus. Mas Salman juga lengkap juga, keren. Terus punya Mas Bayu. Rumah adanya belum ya Mas Bayu? Iya, Mas. Saya nggak tahu. Oh, Bingung. nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ya. Iya, siap. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya Pak. Oke Mas Ilham, silakan maju. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Putra. Di sini saya akan presentasikan mengenai beberapa budaya yang ada di daerah saya. Oke. Apa coba Mas Ilham ceritakan ke teman-teman budaya yang ada di daerah Mas Ilham? Baik, Bapak, dari daerah Jawa ya teman-teman. Rumah adatnya yaitu joglo. Iya. Dari tariannya yaitu tari gambyong. Dari Gambyong, gimana tariannya Mas? Udah. Enggak tahu Pak, saya tahunya nama tariannya yang pemerankan itu cewek-cewek. Bukan cowok. Oh, keren ada. Selanjutnya yaitu alat musik yaitu gamelan. Gamelan. Oh, buat ngiringin Gambyong itu? Iya Pak. Oh, keren. Silakan semua bilang. Keren Mas Ilham. Terima kasih. Terima kasih juga.
Ini untuk Mas Ilham. Ini untuk Mas Salman. Ini untuk Mas Bayu. Tulis nama dan kelasnya di sini ya. Iya Bapak. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Cukup Bapak. Oke. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah Bapak. Sudah. Ya. Oke, mari kumpulkan ke depan sini. Aktivis ya, ya. Titik. Sama. Oke, terima kasih ya. Terima kasih adik-adik telah aktif dan disiplin. Terima kasih adik-adik telah aktif dan tenang dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Karena awalnya kita memulai pembelajaran dengan doa, alangkah baiknya juga kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Salman, bisa tolong dipimpin doanya. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirnya pelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa, sampai ketemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.